Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fuad Pro Channel. Kali ini kita akan membahas penilaian harian 3 subtema 1 muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Sebelumnya, buat kalian yang baru gabung, silahkan klik tombol like, subscribe, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Segera kita mulai pembahasannya. Pilihlah salah satu pilihan jawaban yang benar. 1. Contoh hewan yang termasuk ruminansia atau memamah biak adalah titik-titik. A. Itik, angsa, merpati, raja wali. B. Kerbau, domba, sapi, kijang. C. Kadal, buaya, cicak, biawak. D. Penyu, kura-kura, ikan, siput. Jawaban yang benar adalah B. Kerbau, domba, sapi, dan kijang. 2. Untuk merenggut dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung, hewan memamah biak menggunakan titik-titik. A. Lidah. B. Saliva. C. Gigi seri. D. Air ludah. Jawaban yang benar adalah A. Lidah. Salah satu fungsi lidah adalah mengatur letak makanan ketika dikunyah di dalam mulut. Nomor 3. Enzim khusus yang berperan dalam proses pencernaan kimiawi yang terjadi di dalam mulut hewan ruminansia adalah A. Lidah. B. Gigi seri. C. Saliva. D. Air ludah. Jawaban yang benar adalah C. Saliva. Saliva adalah cairan bening yang dihasilkan di dalam mulut manusia dan beberapa jenis hewan lainnya. 4. Pada hewan ruminansia, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa terjadi di dalam titik-titik. A. Rumen. B. Retikulum. C. Omasum. D. Abomasum. Jawabnya adalah B. Retikulum. Retikulum adalah organ penghubung antara rumen dan omasum pada organ pencernaan hewan ruminansia. Bersama dengan rumen, retikulum membentuk gerakan kontraksi memutar untuk mengaduk dan mencerna makanan. 5. Perhatikan gambar berikut ini. Tempat terjadinya pencernaan makanan dengan bantuan mikroba terjadi pada perut yang bertanda nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah bagian yang bertanda nomor 1. Bagian nomor 1 itu adalah rumen. Rumen adalah salah satu bagian lambung hewan ruminansia atau hewan memamah biak seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. 6. Berikut ini yang tidak termasuk alat pencernaan manusia adalah titik-titik. A. Mulut dan kerongkongan. B. Lambung dan usus 12 jari. C. Usus halus dan usus besar. D. Hati, jantung, dan paru-paru. Yang tidak termasuk alat pencernaan manusia adalah D. Hati, jantung, dan paru-paru. Jantung bukan alat pencernaan, tetapi berfungsi sebagai pemompa darah, sedangkan paru-paru sebagai alat pernapasan manusia. 7. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim terjadi di dalam titik-titik. A. Pankreas. B. Lambung. C. Usus 12 jari. D. Usus besar. Jawaban yang benar B. Lambung. Enzim di dalam lambung adalah pepsin yang merupakan enzim pencernaan lambung yang merupakan bentuk aktif dari pepsinogen.
Enzim pepsin memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil untuk diserap oleh tubuh. 8. Enzim berikut ini yang tidak membantu pada pencernaan makanan manusia adalah titik-titik. A. Renin, B. Tialin, C. Pankreas, D. Pepsin. Jawabnya adalah pankreas. 9. Penyerapan air dan pembentukan feses pada sistem pencernaan manusia terjadi di dalam titik-titik. A. Usus besar, B. Usus 12 jari, C. Usus halus, dan D. Usus buntu. Jawaban yang benar adalah A. Usus besar. Penyerapan air di dalam usus besar, jika terlalu banyak penyerapannya maka feses atau kotoran menjadi keras, dan jika penyerapannya berlangsung tidak baik maka kotoran akan menjadi encer atau cair, dan itu bisa mengganggu pencernaan kita. 10. Proses penyerapan sari-sari makanan pada sistem pencernaan manusia di samping ini terjadi di bagian nomor titik-titik. A. Nomor 2, B. Nomor 3, C. Nomor 4, dan D. Nomor 5. Jawaban yang benar adalah nomor 5. Nomor 5 itu adalah usus halus, tempat terjadinya penyerapan nutrisi atau sari-sari makanan. Selanjutnya, isilah titik-titik pada soal dengan jawaban yang benar. 11. Lambung yang sebenarnya di dalam perut sapi adalah di bagian titik-titik. Jawabnya adalah abu masum. Nomor 12. Setelah melewati seluruh proses pencernaan di dalam abu masum, makanan kemudian bergerak menuju titik-titik. Jawabnya adalah usus halus. Nomor 13. Pencernaan makanan secara kimia pada organ pencernaan manusia terjadi di dalam titik-titik. Jawabnya lambung. 14. Penumpukan kotoran di dalam umbai cacing pada organ pencernaan manusia menyebabkan gangguan yang disebut titik-titik. Jawabnya usus buntu. Soal yang terakhir, nomor 15. Makanan yang dicerna di dalam tubuh manusia dijadikan sebagai titik-titik. Jawabnya adalah sumber energi.